Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya hendak berbicara tentang kemanusiaan. Di awal konten ini saya suka untuk menampilkan beberapa realitas yang sementara viral akhir-akhir ini. Pertama, prank sampah yang dilakukan oleh seorang YouTuber bernama Ferdian Paleka. Banyak orang termasuk saya berpendapat bahwa tindakannya itu tidak manusiawi. Memberikan bantuan kepada orang-orang sederhana, padahal bantuan itu adalah sampah. Sungguh sangat tidak manusiawi tindakannya ini. Karena pada saat ini, pada sekarang ini, banyak orang sederhana hidup dalam kesusahan. Dan ketika mereka diberikan bantuan, pastinya mereka sangat kegirangan. Tetapi bagaimana perasaan mereka ketika mereka tahu bahwa bantuan itu berisi sampah? Pastilah tindakan ini adalah tindakan yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Kedua, berita pagi ini yang sedang viral yaitu warga negara Indonesia yang bekerja di kapal asing. Mereka bekerja selama 18 jam dan cukup diperlakukan secara tidak manusiawi. Bahkan ketika mereka meninggal, jenazahnya dibuang ke laut. Inilah realitas-realitas yang memperlihatkan tindakan dari oknum-oknum tertentu yang tidak memperhatikan sisi kemanusiaan seseorang. Di sisi lain, kita juga melihat realitas orang-orang tertentu yang berjuang di dalam bidang kemanusiaan. Hal ini bisa kita lihat pada sosok dua orang musisi Indonesia yang terkenal dan telah meninggal dunia, yaitu Glenn Fredly dan Didi Kempot. Dan lewat konten ini juga kami mengucapkan turut berduka cita. Nah, ketika berita tentang dua penyanyi ini tersebar, maka banyak orang merasa berduka cita. Banyak orang merasa kehilangan. Mengapa? Karena kedua orang ini adalah pejuang-pejuang kemanusiaan. Selain profesi mereka sebagai seorang penyanyi, mereka juga memperjuangkan nasib hidup orang banyak. Najwa Shihab di dalam kontennya memberikan kesaksian tentang Glenn Fredly sebagai seorang pejuang kemanusiaan. Dan juga Didi Kempot sebelum kematiannya, beliau sempat mengadakan konser dari rumah untuk pandemi ini dan terkumpul uang miliaran rupiah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, dari semua peristiwa di atas, saya hendak mengatakan bahwa kemanusiaan bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan begitu saja. Sebagai manusia, kita harus menempatkan kemanusiaan sebagai prioritas tertinggi di atas segala-galanya. Jangan sampai kita mengorbankan kemanusiaan karena ego ataupun karena kepentingan segelintir orang. Saya mengajak kita untuk melihat kitab suci. Pertama, sejak penciptaan, Allah telah mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia serupa dengan dirinya. Kejadian pasal 1 ayat 27. Itu berarti derajat manusia melebihi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, semestinya kita memperlakukan manusia seturut harkat dan martabatnya. Kedua, orang Kristiani baru saja merayakan Paskah. Kita tahu bahwa di dalam peristiwa Paskah, Tuhan rela wafat, Tuhan rela mati di atas kayu salib karena cintanya kepada manusia. Artinya, Allah sendiri telah memberikan contoh
betapa berharganya manusia, sekaligus betapa besar cinta Allah kepada manusia. Ketiga, hukum utama dan terutama yang diajarkan oleh Yesus ialah cinta kasih. Di dalam hukum yang utama dan terutama itu, Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, semua manusia haruslah memperlakukan manusia lain sesuai kodrat dan martabat yang dimiliki olehnya. Kesimpulannya, saya hendak mengatakan bahwa kemanusiaan itu adalah sesuatu yang suci, yang luhur, yang sakral, dan harus kita perjuangkan. Fakta bahwa pribadi-pribadi yang telah bersusah payah memperjuangkan kemanusiaan di dalam hidup mereka, merekalah yang selalu dikenang, walaupun mereka telah beralih dari dunia ini. Selain itu, bagi saya, nilai kemanusiaan ini bersifat universal. Semua manusia memilikinya. Karena itu, dalam permenungan saya, kita dididik di dalam dunia pendidikan dan kita beragama supaya kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ini. Sehingga marilah kita memupuk nilai kemanusiaan itu dan terus memperjuangkan kemanusiaan di dalam hidup kita.